Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junafrizal SPDI. Saya seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN 09 Kotorajo. Dan saya juga seorang mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Sumatera Barat dengan NIM 2460102090. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja saya yang berjudul Iman kepada Rasul-Rasul Allah seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi kita dengan mata pelajaran apa sama Bapak? Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberi kesehatan untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu belajar dan belajar. Oke anak-anak Bapak sekalian, pada pagi ini sebelum kita melaksanakan rutinitas kita belajar, alangkah baiknya Bapak lihat dulu kehadiran anak-anak Bapak sekalian. Ya, bagi yang Bapak panggil namanya ditunjuk tangan ya. Yang pertama, Bapak lihat di sini nomor urutan Afif. Hadir Pak. Oke, Kaila. Hadir Pak. Afif, Pak. Aldo, Hadir Pak. Ihsan, Hadir Pak. Rahel, Hadir Pak. Pipa. Hadir Pak. Ada teman-teman kalian yang sakit? Ada yang tidak datang? Ada? Tidak? Ya, syukur alhamdulillah. Berarti kita semua dirahmati kesehatan untuk belajar pada hari ini bersama Bapak ya. Oke. Semuanya hadir. Untuk itu sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, supaya Allah Ta'ala meridhoi kita, lebih baik sebaiknya kita melaksanakan berdoa. Oke, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Nah, berdoa siapa yang memimpin? Ya, Bi, silakan Bi. Siap, Bran. Kepada Bapak Guru Armadiron. Tiga Bran, baca doa mulai. Baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-Kautsar. Fasholli. Bagian dari isi Al-Quran. Nah, anak-anak Bapak sekalian, isi Al-Quran itu adalah bagian dari apa? Wahyu siapa? Allah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul-Rasulnya. Kepada Rasulnya itu tepatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu merupakan wahyu yang terbesar.
yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah sekarang tuh ya, iman kepada Rasulullah termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keempat ya, wajib kita imani Rasulullah. Nah seperti ini ya, ini dia iman kepada Rasulullah. Nah anak-anak sekalian, kita diberi kesempatan hari ini, mudah-mudahan Allah merahmati kita, memberikan keberkatan ilmu yang kita dapat pada hari ini ya. Adapun judul atau tema pelajaran kita pada hari ini yaitu iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu merupakan kewajiban kita mengimani Rasulullah itu. Nah, adapun tujuan kita untuk mempelajari iman kepada Rasulullah itu ini. Wah, kita dapat memahami pengertian iman kepada Rasulullah itu. Nah, nanti setelah kita belajar, kita mampu mengapa? Kita mampu memahaminya. Ya, kita mampu memahaminya. Yang kedua, kita dapat mengenal sifat-sifat Rasul itu. Nah, nanti akan kita paparkan tentang sifat-sifat Rasul itu. Nah, kita nanti mampu mengenalnya. Ada berapa dia, bagaimana apa artinya ya. Nanti itu. Nah, kita lanjut. Nomor 3, apa nomor 3? Anak-anak Bapak dapat memahami tujuan diutusnya Rasul itu. Nah, ini yang paling penting. Kita mampu memahami ya apa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulnya kepada kita manusia. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini gambar apa? Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu siapa dia bagi kita tentang Rasulullah itu? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, yang kita ketahui tentang Rasulullah itu bagaimana? Dia adalah sebagai utusan, kan? Dia adalah sebagai nabi. Ya. Ada yang tahu? Lanjut. Mengapa kita perlu beriman kepada Rasulullah? Nah, mengapa? Mengapa kita perlu? Ya. Ada yang tahu? Nah, itu kita bahas nanti ya. Lanjut. Mengapa Allah mengutus Rasul kepada umat Islam, manusia? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mengapa? Nah, ada yang tahu? Mengapa? Rasul orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan bertugas menyampaikan kepada umat manusia, terutama kita umat Islam. Nah, itu. Lanjut. Iman kepada Rasulullah itu artinya percaya bahwa Rasulullah itu ada. Nah, ada pendapat yang lain? Yusuf, Ayub, Suhaim, Harun, Musa, Ilyas, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa,
kita mengambil semangat kita kembali. Kita ice breaking dulu ya. Nah, sekarang dengar instruksi Bapak. Kita akan menulis angka dari 1 sampai 9. Tapi bukan dengan tangan, bukan dengan pensil. Dengan apa? Dengan tubuh kita ya. Dengan tubuh kita. Nah, sudah pernah mencoba? Sudah ya. Nah, mari kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Bagus sekali anak-anak Pak. Semuanya semangat untuk belajar. Nah, tadi ada. Nah, oke. Untuk itu pada setiap kelompok setelah kita belajar nanti kalian akan berdiskusi tentang materi kita ya. Nah, ini ada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, ada sifat terpuji dan ada sifat mustahil. Nah, sifat terpuji dengan sifat mustahil itu berbanding ya, berbanding. Sifat mustahil itu kebalikan dari sifat terpuji. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul itu adalah yang pertama apa? Sidik. Apa arti sidik? Nah, menyampaikan hal-hal yang baik kepada umat manusia. Nah, mustahil Rasul itu bersifat kitman. Apa arti kitman? Bukan apa yang dia dapat ya. Dia tidak mau menyembunyikan apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya. Nah, lanjut. Khotona. Cerdas. Nah, mustahil Rasul itu baladah. Apa artinya? Bodoh. Nah, itu ya. Mustahil bodoh. Nah, lanjut. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, itu dia. Nabi satu belum tentu dia Rasul. Nah, kalau Rasul siapa-siapa dia? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ini dia. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nah, oke. Untuk itu, setelah kita pelajari semua, anak-anak Bapak tadi ada menyimak kan? Ada mengerti semua? Atau ada yang mau dipertanyakan ke Bapak? Ada? Nah, kalau tidak, kita adakan diskusi kelompok. Ya, kelompok 1. Nah, ini dia soalnya. Jawab di situ. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ini. Ikut kelompok 2. Iya. Nah, ini. Kelompok 3. Nah, ini.
nomor 3, Bapak kasih waktu 20 menit. Anak-anak Bapak akan Bapak luruskan jawaban-jawaban anak tadi. Nah, jawaban anak-anak Bapak sekalian tadi itu sudah betul semua. Sudah hapus, tepuk tangan semua. Hapus. Semuanya betul. Nah, namun perlu Bapak ulas sedikit lagi, ya. Iman kepada Rasulullah itu termasuk rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasulullah. Nah, merupakan mereka adalah utusan Allah SWT yang diberikan amanah untuk memimpin umat manusia kepada jalan kebenaran, ya. Nah, itu sedikit ulasan dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham semua ini. Nah, oke. Sekarang nampaknya setelah menyajikan materinya, anak-anak Bapak geledahan, ya. Nah, sekarang kita berdiri semua, ya. Berdiri keluar dari bangkunya, jangan ke dalam bangkunya, ya. Keluar dari bangkunya. Sudah keluar. Nah, sekarang kita apa yang Bapak katakan nanti dipegang, ya. Apa yang Bapak katakan nanti dipegang. Contoh, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, nanti kita sama-sama dulu. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kaki, lutut, kepala, pundak. Nah, sekarang apa yang Bapak katakan? Pegang. Nah, pundak, kaki, lutut, lutut, pundak, kepala. Nah, sekali lagi. Pundak, kaki, lutut, lutut, kaki, pundak, kepala. Ya. Bagaimana? Senang? Nah, ya. Tepuk tangan. Oke, itu tadi hasil. Nah, setelah anak-anak Bapak menyajikan hasil diskusinya, mari masih ada waktu kita untuk memperbaiki, memantapkan materi kita dengan post-test, ya. Nah, sekarang untuk lebih mantapnya materi kita, keluarkan kertas 1 lembar. Keluarkan kertas 1 lembar. Kita post-test, ya. Kita post-test. Kita post-test. Tulis nomor 1 sampai 3. Nah, di situ ada soalnya sudah Bapak buat, silakan dikerjakan. Sudah Bapak kasih waktu 20 menit.
Ya, silakan dikerjakan masing-masing ya, tidak diskusi lagi, dikerjakan masing-masing. Di situ ada soalnya, silakan dikerjakan masing-masing. Nah, sudah? Ada yang sudah? Oke, ternyata belum siap. Kenapa? Masih. Oke. Waktu kita ada 5 menit lagi ya, silakan kerjakan proses dengan baik. Sebanyak yang ada soalnya di situ ya. Waktu kita habis, silakan postesnya dikumpul ke depan. Ya, di sini. Sini, ya. Ya, sini. Ya, sini. Ya. Oke. Belakang duduk kembali. Belakang duduk kembali. Oke, anak-anak apa sekalian, kita telah melaksanakan proses, kita telah insya Allah kita menguasai materi ini, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala ilmu kita yang dapat pada hari ini. Ya. Mari kita tarik kesimpulan dari tema kita tersebut, yaitu iman kepada masing-masing Allah. Adapun apa yang dikatakan, apa maksud Allah untuk menurunkan Rasul-Rasulnya kepada kita untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat manusia. Ya, itu ya. Iman kepada Rasul-Rasul itu juga termasuk rukun iman yang keempat. Ya. Diutusnya Rasulullah itu kepada kita untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, untuk minggu depan pelajaran kita, ya, iman kepada Allah dan Rasulnya ya. Diharap Bapak anak-anak apa semua belajar di rumah dan tidak lupa mengulangi pelajaran ini di rumah ya. Nah, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.